Jadi kamu ngaku sebagai orang yang paling berani. Zenfone 10, ini baru HP-nya para jiwa pemberani. Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya, Randi tentunya. Ya, sesuai dengan opening tadi, Zenfone 10 ini adalah HP-nya para pemberani. Nggak bisa HP ini dimiliki sama orang yang berjiwa lemah. Harus kuat. Saya akan jelasin kenapa, dan sekalian saya akan bahas aspek HP ini dari yang paling biasa sampai yang paling luar biasa. Let's go! Alasan yang pertama, pengguna HP ini adalah orang yang berani untuk bersabar. Kalau dibilang HP-nya cuman sekelas mid-range, bukan sekelas HP flagship. Kamera utama 50 megapiksel, ultra wide 13 megapiksel, dan selfie 32 megapiksel di HP ini sayangnya memang belum setara dengan HP kelas 10 jutaan ke atas. Secara harga aja udah beda ya. Saya udah sering bilang ya kalau kualitas kamera itu adalah aspek yang paling sesuai dengan harga sebuah HP. Di Zenfone 10 ini juga ada fitur yang dihilangkan dari Zenfone 9 kemarin, yaitu udah nggak ada autofocus di kamera ultrawide dan kamera selfie-nya. Kemudian di kamera selfie-nya sendiri sekarang cuma mentok di 1080p 30 fps aja untuk pengambilan video. Oke, jadi ini adalah hasil dari kamera depannya Zenfone 10. Sayangnya di Zenfone 10 ini beda sama Zenfone 9 ya, karena dia maksimal cuman di Full HD 30 fps aja. Kalau di Zenfone 9 itu dia bisa sampai 4K kalau nggak salah, atau Full HD 60 fps lah, lupa. Tapi di sini cuma sampai Full HD 30 fps. Dan ini kalau kalian lihat kan, ini ya, untuk framenya dia agak sempit. Muka saya agak zoom karena dia ada stabilizernya. Jadi kalau dibuat jalan gini ya emang stabil gitu. Ya enak lah buat ngevlog, tapi kurang lebar aja. Sedangkan kalau kalian disable untuk stabilizernya, saya akan coba setelah ini, dia akan lebih luas. Nah kayak gini kalau di disable stabilizernya. Jadi memang nggak terlalu stabil, dia goyang-goyang, cuman dia framenya lebih luas. Jadi kalau misalkan kalian pakai tripod, saya sarankan di disable aja untuk stabilizernya biar lebih luas, mukanya nggak terlalu ngezoom ke kamera. Oke, kita ke kamera belakang. Oke, kalau di kamera belakang itu kayak gini hasil videonya, tapi ini saya pakai resolusi yang paling tinggi, yaitu 8K 24 fps. Di penggunaan real case saya nggak pernah pakai resolusi ini sih, karena memang resolusi ini tuh kegedean. Siapa juga mau ngedit 8K ya, berat banget di laptop pasti. Dan ya ini jatuhnya gimmick aja sih, karena kalau saya lihat kualitasnya sebenarnya orang mungkin nggak terlalu bisa bedain ya antara 8K atau 4K kalau nontonnya juga di YouTube paling Full HD gitu. Tapi ya nice to have lah. Kita ke 4K dan Full HD-nya. Nah kalau ini adalah 4K di 60 fps dia bisa. Jadi udah flagship banget untuk pilihan resolusinya. Dan kalau saya lihat dia juga cukup stabil karena adaptif stabilizernya juga bisa nyala juga ya di resolusi ini. Jadi enak sih, bisa lebih stabil, dan hasilnya nanti bisa kalian nilai waktu di reviewnya nanti. Oke, kita ke Full HD sekarang ya. Nah untuk yang Full HD ini saya coba untuk stabilizer yang paling nge-crop ya, yang paling stabil, yaitu di Hyper Steady. Jadi kalau kalau di HP Samsung kayak fitur Ultra Steady Mode itu dia pakainya kamera ultrawide sebenarnya. Tapi kalau di Zenfone 10 ini dia tetap pakai kamera utama. Nah kelihatan dia stabil banget. Cuman ya itu ngecropnya parah. Jadi ngecropnya lebih ekstrim ya daripada yang stabilizer yang adaptif, tapi ya dapat gambar yang jauh lebih stabil. Jadi mungkin kalau kalian mau dipasang di motor atau di sepeda pancal gitu ya, sambil direkam ya mungkin pakai yang Hyper Steady ini gitu. Oke, semoga bisa menggambarkan untuk hasil kameranya di segi video. Oh ya, tadi saya lupa untuk mencoba kamera ultrawide-nya kalau buat
ngerekam video. Jadi sekarang saya akan nyoba dan tunjukkan ke kalian. Ini sekarang masih pakai kamera utama sih, dan kalau di Zenfone 10 itu kita nggak perlu nge-stop recordingnya dulu, jadi langsung aja kita bisa langsung switch ke ultra wide kameranya. Dan memang wide banget sih ini sih, saking wide-nya ya, karena HP-nya kecil, jadi jari saya tuh kayak sering masuk gitu ke frame kalau misalnya lagi ngefoto atau ngevideo. Nah, si kamera ultra wide-nya ini kalau buat video dia maksimal di Full HD 60 fps, jadi udah oke banget gitu. Kayak ginilah hasilnya. Ya, semoga bisa menggambarkan hasilnya buat kalian yang penasaran. Untuk hasil fotonya, bisa kalian lihat hasilnya ala HP mid-range premium di harga 6-8 jutaan. Masih kelihatan sekali ada auto processing di fotonya. Tapi menurut saya, selama fotonya di kondisi banyak cahaya, saya sih udah happy-happy aja sih dengan hasil kameranya. Ya, palingan dari perbandingan 10 foto, cuman 2 atau 3 foto lah yang saya kurang puas. Oke, lanjut. Zenfone 10 ini cuman untuk para pemberani yang berani main game di HP yang kecil. Karena walaupun Zenfone 10 ini udah ditenagai dengan chipset kelas tinggi saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 2, nggak bisa dipungkiri kalau HP compact seperti ini bukan buat main game. Masalah klasik HP kecil seperti suhu yang lebih cepat anget, layar yang kurang luas, dan baterai yang lebih cepat habis masih dan akan selalu menghantui para pengguna HP compact merek apapun. Tapi sekali lagi, dengan chipset yang kencang ini, Zenfone 10 mampu main game berat dengan settingan tinggi dan dipakai sehari-hari, ya udah pasti jos banget tanpa nge-lag. Oh ya, saat main game, dual speaker HP ini juga membantu menciptakan pengalaman main yang imersif. Walaupun secara overall quality, dual speaker di HP ini bukan yang terbaik yang pernah saya coba. Yang ketiga, cuman orang terpilih yang berani pakai HP compact seperti ini di zaman sekarang. Dimana sekarang itu udah makin banyak ya konten yang lebih enak dikonsumsi di layar yang gede. Kayak misalkan nonton film di Netflix, atau main game seperti PUBG yang memang lebih enak di layar yang lebih besar. Dan akhirnya ya nggak semua orang berani pakai HP compact seperti ini. Tapi inilah yang saya sangat respect Asus, dimana sekarang baik smartphone Android maupun iOS, segmen HP kecil itu udah hampir musnah. Tapi Asus masih berusaha meraih niche orang-orang yang suka smartphone compact melalui Zenfone 10 ini. Dan kalau kalian lihat, Asus juga nggak asal bikin HP kecil doang ya. Dari desain backdoor-nya yang unik ala cardboard ini aja udah mewakili keniatan mereka bikin HP ini. Walaupun saya nggak bisa jamin juga ya seberapa awet material kayak gini ke depannya, tapi selama kita nggak jorok pakainya, harusnya aman sih. Terus coba deh lihat, masih ada port jack audio 3,5 mm di HP ini. Fitur kecil yang mungkin nggak penting, tapi buat saya pribadi masih jadi fitur yang kadang kepake buat masang mic lavalier misalkan pas mau syuting di luar dengan handphone. Lalu di bagian kanan HP ini ada sebuah tombol power yang sekaligus sebagai fingerprint sensor yang Asus sebut sebagai Smart Key, yang bisa kita setting juga ya nantinya sebagai gestur untuk melakukan suatu perintah. Tapi saya kurang suka sih dengan peletakan tombol powernya ini karena menurut saya agak terlalu ke bawah ya, jadi kadang masih suka salah pencet. Di bagian bawah HP ini ada dual slot SIM juga yang mendukung koneksi 5G, tapi nggak ada slot untuk microSD layaknya HP flagship lain. Dan terakhir, HP ini membawa sertifikasi IP68 tahan air dan debu yang sifatnya untuk mencegah aja kerusakan kalau HP ini nggak sengaja kehujanan atau kecemplung air. Oh ya, ngomongin soal konten multimedia, layar HP ini sebenarnya udah bagus banget dengan bentang layar 5,92 inch Full HD Plus Super AMOLED dan mendukung refresh rate hingga 144 Hz. Walaupun 144 Hz-nya itu cuman aktif di game tertentu aja ya, kalau lagi dipakai biasa, layarnya cuman sampai 120 Hz aja. Ya, untuk dipakai nonton sih saya udah nyaman banget pakai HP ini, tapi kalau udah nonton 2 episode anime, baru tuh kerasa pegel mata ngelihatnya. Karena balik lagi, untuk nonton atau main game dalam jangka waktu yang lama, memang lebih enak di layar yang gede. Lanjut yang keempat, kalau mau pakai Zenfone 10 ini, harus berani pakai HP yang baterainya nggak seawet HP yang lebih gede ukurannya. Zenfone 10 membawa baterai 4300 mAh serta kapasitas ngecas di 30 Watt dengan kabel atau 15 Watt dengan wireless charging.
Sejujurnya selama saya pakai Zenfone 10 ini, saya bisa dengan yakin bilang ini adalah HP compact dengan baterai terawet yang pernah saya coba. Screen on time yang saya dapatkan berkisar antara 6-8 jam kalau lagi nggak banyak main game kayak di hari kerja misalkan. Untuk sebuah HP compact ini udah oke banget. Kalau baterainya habis, kita tinggal cas aja pakai charger 30 wattnya dan dalam waktu 90 menit baterainya akan terisi penuh. Soal daya tahan baterai memang banyak HP yang lebih awet daripada HP ini, tapi kalau ngomongin soal HP compact, nah, setelah kita mengumpulkan berbagai keberanian untuk pakai HP ini, saatnya semua terbayar dengan user experience yang dikasih oleh Zenfone 10. Dan ini adalah sektor yang paling saya suka, user interface. Saya nggak bisa full mendinai kalau ada yang bilang seri Zenfone sekarang itu kayak Google Pixel versi resmi Indonesia, ya karena yang mereka pakai UI-nya adalah UI stok Android yang memang smooth, enteng, dan nggak banyak macam-macam lah. Tapi walaupun begitu, tetap ada perbedaan antara Zenfone dan Google Pixel. Perbedaan dengan Google Pixel adalah di sini masih ada sedikit bloatware seperti aplikasi Blibli dan Facebook Messenger pas pertama kali unboxing, yang untungnya masih bisa kita uninstall. Kemudian Asus juga menambahkan beberapa fitur yang buat saya lebih menyenangkan untuk dipakai, seperti kita bisa mengcustom gestur-gestur di HP ini. Kayak saya contohnya triple back tap untuk screenshot, swipe smart key untuk nurunin panel notifikasi, dan lain sebagainya yang bisa kalian custom sendiri. Ada juga yang namanya Edge Tool untuk shortcut ke suatu aplikasi yang sering kita pakai. Lalu perbedaan terakhir dengan Google Pixel adalah Zenfone ini nggak secepat Google Pixel pastinya ya untuk dapat update software. Dan cuma support 2 tahun major update dan 4 tahun security update. Dimana Google Pixel yang baru, yang Google Pixel 8 aja bisa sampai 7 tahun update. So, kesimpulannya, dengan harga 8,7 jutaan untuk varian RAM 8GB dan internal storage 128GB, kita akan dapat sebuah smartphone yang compact, enak digenggam, unik material bodinya, kencang performanya, daya tahan baterai yang luar biasa untuk sebuah HP kecil, dan user experience yang nyaman dengan stok Android-nya. Sehingga Zenfone 10 ini menurut saya adalah HP yang sangat bisa kalian pertimbangkan. Sekali lagi, untuk yang punya jiwa pemberani. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini dengan Zenfone 10. Semoga kedepannya makin banyak ya HP yang punya ukuran mungil kayak gini dan pastinya nggak kalah bagus dengan HP ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!